Saudara yang kekasih di dalam Kristus, saya mengajak saudara sekalian untuk menelusuri, mempelajari, dan memikirkan kembali pemikiran-pemikiran dari para teolog yang hampir tidak banyak dikenal oleh orang Kristen saat ini. Pada bagian yang pertama ini, saya mengajak saudara sekalian untuk menelusuri satu tokoh pemikir teolog Kristen yang bernama Franciscus Junius. Franciscus Junius adalah seorang teolog reform asal Prancis yang berpengaruh pada periode reformasi, terutama di kalangan reform di Belanda dan di Jenewa. Nama aslinya adalah François du Jon. Lahir pada 1 Mei 1545 di Bourges, Prancis. Junius awalnya dididik dalam tradisi Katolik Roma. Pada usia muda ia membaca Institution of Christian Religion karya John Calvin. Karya tersebut mendorong Junius masuk ke dalam pertobatan dan mengalami konversi, sehingga ia memiliki pengetahuan, pengertian, kedalaman dalam pemikiran teologinya ke dalam pemikiran teologia reform. Ia melanjutkan studinya dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan teologi, serta menjadi murid dari Theodore Beza di Jenewa. Pelayanannya dimulai pada tahun 1565. Pada waktu itu, Junius menjadi pendeta reform di Antwerp. Karena penganiayaan, Junius berpindah ke berbagai tempat seperti Jerman dan Belanda. Junius menjadi pendeta di Heidelberg, satu gereja yang cukup memiliki pengaruh di dalam perkembangan teologia dan gerakan reform. Dan dia juga adalah seorang profesor di University of Leiden dari tahun 1592 sampai 1602. Junius terlibat dalam diskusi teologis mengenai predestinasi dan covenant teologi. Ia berperan dalam mengembangkan metode teologi skolastik. Dalam sistem teologi reform menjadi jembatan antara Calvinisme yang awal dan reform ortodoksi. Beberapa karya utama dari Franciscus Junius. Pertama, buku De Vera Theologia tahun 1594 yang menjelaskan metodologi teologi dan perbedaan antara teologi arketipal, yaitu teologi tentang keberadaan Allah dan dirinya, dan teologi eksemplar, yaitu teologi tentang pengetahuan manusia mengenai Allah. Karya buku De Vera Theologia berpengaruh pada reform scholastichism yang digunakan oleh Francis Turretin dan Herman Bavinck. Buku kedua adalah Sacred Parallels, sebuah karya exegetikal yang membandingkan teks Alkitab dalam bahasa asli. Buku yang ketiga, Komentar Alkitab. Junius menulis banyak komentar Alkitab, termasuk kitab Daniel dan kitab Wahyu, dengan pendekatan historis dan teologis yang sangat berpengaruh pada eksegesis reform. Yang keempat, kolaborasi dengan Immanuel Tremilius. Junius dan Tremilius menerbitkan terjemahan Perjanjian Lama ke bahasa Latin dari teks Ibrani yang berpengaruh luas pada studi Alkitab di kalangan reform. Pemikiran-pemikiran yang penting yang secara teologis perlu kita pikirkan ulang. Inilah pemikiran daripada Junius. Pertama, teologi arketipal dan teologi eksemplar. Junius membedakan antara pengetahuan Allah tentang dirinya, yang disebut sebagai teologi arketipal, dan pengetahuan manusia tentang Allah. Ini yang disebut teologi eksemplar, yang menjadi fondasi epistemologi teologi reform kemudian.
Yang kedua, pemikirannya tentang teologi perjanjian atau covenant theology. Junius berkontribusi dalam sistematisasi teologi perjanjian antara Allah dan manusia, yang kelak memengaruhi Ursinus, Olevianus, dan para teolog Synod of Dort. Yang ketiga, pemikirannya Junius tentang predestinasi. Junius mempertahankan posisi predestinasi Calvinis klasik, namun membuka ruang diskusi metodologis yang kemudian direspon oleh Jacobus Arminius. Dengan siapa Junius ini berdialog sebelum meninggal dunia. Francis Junius wafat pada tanggal 13 Oktober tahun 1602 di Leiden, Belanda, karena wabah yang melanda kota tersebut. Kontribusi Junius secara akademik. Junius membantu mematangkan teologi reform ke arah ortodoksi yang sistematis dengan tetap mempertahankan semangat reformasi. Junius juga berkontribusi dalam pemikiran metodologisnya yang digunakan teolog seperti Gisbertus, Poitius, dan Herman Bavinck. Selain itu, Junius memiliki pengaruh di Leiden. Sebagai seorang profesor di Leiden, Junius membentuk generasi baru teolog reform dan mempengaruhi perkembangan teologi yang kelak menjadi dasar Sinode Dort 1618 sampai 1619. Dan pengaruh yang ketiga dalam kontribusinya secara akademik adalah kontribusi eksegesis dan terjemahan. Junius di dalam kapasitasnya di bidang bahasa dan terjemahan Alkitab memperkuat studi Alkitab di kalangan reform pada abad ke-16 dan 17. Kalau demikian, bagaimana posisi Franciscus Junius ini dalam perkembangan teologi reform? Tentu kita perlu memperhatikan bahwa Franciscus Junius berada pada transisi antara reformasi generasi pertama Calvin, Beza, dan reform ortodoksi yang sistematis. Ia membantu mengkristalkan metodologi teologi reform melalui teologi arketipal eksemplar, penguatan teologi perjanjian, dan penggunaan metode skolastik. Bagaimana hubungan Junius dengan Herman Bavinck? Herman Bavinck yang hidup dari tahun 1854 sampai 1921 sering mengutip dan mengadopsi pemikiran Junius, terutama dalam teologi arketipal dan eksemplar. Bavinck dalam reform dogmatiknya membangun epistemologi teologinya dengan mengadopsi secara eksplisit pembedaan Junius, menjelaskan teologi arketipal dan teologi eksemplar. Bavinck memandang konsep ini penting untuk menghindari rasionalisme dan skeptisisme sekaligus memelihara misteri Allah, namun tetap membuka kemungkinan bagi pengetahuan yang sejati akan Allah. Sementara kalau kita memperhatikan struktur sistem dogmatika yang diajukan oleh Herman Bavinck sangat dipengaruhi sistematika para reform skolastik, termasuk Junius dalam penekanan keutuhan wahyu Allah, relasi antara kitab suci dan alam, hubungan anugerah dengan penciptaan. Lalu bagaimana hubungannya Junius dengan Abraham Kuyper? Seperti yang kita tahu bahwa Abraham Kuyper hidup dari tahun 1837 sampai 1920. Memang tidak secara langsung Kuyper mengutip Junius, tetapi beberapa aspek pemikiran Kuyper berakar pada tradisi reform ortodoksi yang dipengaruhi Junius. Misalnya saja Sovereignty of God, kedaulatan Allah. Junius menegaskan kedaulatan Allah dalam providensi dan predestinasi yang menjadi dasar teologi Kuyper mengenai sphere sovereignty dalam setiap aspek kehidupan. Antitesis dan prinsip ilmu pengetahuan Kristen. Kuyper membedakan pengetahuan orang percaya dan tidak percaya, menekankan bahwa pengetahuan yang benar bersumber pada Allah. Konsep ini memiliki akar dalam epistemologi analogis Junius. Teologi eksemplar hanya mungkin melalui wahyu. Berikutnya, Kuyper mengembangkan covenant teologi sebagai landasan untuk pembaptisan anak dan pembangunan masyarakat Kristen yang dapat ditelusuri kembali ke karya Junius dalam sistematisasi teologi perjanjian.
Lalu bagaimana relevansinya pemikiran Francis Junius dalam sistem teologi reform masa kini? Yang pertama, berkaitan dengan epistemologi teologi. Banyak teolog reform kontemporer seperti Richard Muller, Cornelis Venema, J.V. Vesco menekankan pentingnya warisan Junius dalam memahami relasi antara Allah sebagai subjek pengetahuan mutlak dan manusia sebagai penerima pengetahuan terbatas melalui wahyu. Dan bagian yang kedua adalah penekanan pada wahyu dan kitab suci. Pendekatan Junius tetap relevan untuk mempertahankan supremasi kitab suci sebagai dasar pengetahuan teologi, namun tetap terbuka untuk penggunaan akal budi secara bertanggung jawab. Sementara dalam pemikiran covenant teologi atau konsep perjanjian yang disistematisasi, Junius menjadi dasar bagi perkembangan reform covenant teologi dalam pendidikan Kristen, eklesiologi, dan misiologi saat ini. Respon terhadap tantangan modern berkaitan dengan cara bagaimana teolog reform menghadapi sekularisasi dan relativisme pengetahuan. Konsep teologi arketipal eksemplar membantu gereja mempertahankan keunikan pengetahuan teologis yang bersumber pada pewahyuan Allah, memperkuat teologi yang bersifat integratif antara iman dan ilmu, sebagaimana diteruskan oleh Kuyper dan Herman Bavinck. Lalu bagaimana pandangan dasar Junius tentang Alkitab? Francis Junius memandang Alkitab sebagai sumber pengetahuan teologi eksemplar yang mutlak, niscaya, dan otoritatif. Berdasarkan pembedaan teologi arketipal dan teologi eksemplar yang dikembangkannya dalam buku De Vera Theologia tahun 1594, maka kita perlu mempelajari tentang wahyu dan Alkitab. Wahyu adalah komunikasi kehendak Allah kepada manusia secara aktif. Alkitab adalah wahyu Allah yang diinskripsikan, normatif, dan infallible. Alkitab menjadi satu-satunya standar iman, standar ajaran, dan standar kehidupan umat Allah karena di dalamnya terkandung kebenaran yang Allah wahyukan secara khusus. Bagian kedua, pandangan dasar Junius tentang Alkitab berkaitan dengan atribut Alkitab menurut Franciscus Junius. Atribut yang pertama ialah keilahian atau divinitasnya. Junius menekankan Alkitab sebagai firman Allah yang bersifat ilahi dalam asal, sifat, dan otoritasnya. Alkitab bukan hanya memuat firman Allah, tetapi adalah firman Allah itu sendiri. Keilahian ini tidak tergantung pada penerimaan gereja, tetapi melekat karena asalnya dari Allah, yang bersifat karakter intrinsik. Alkitab di dalam buku De Vera Theologia 1594 itu memiliki sifat ilahi karena asalnya dari Allah, bukan karena konfirmasi eksternal manusia. Yang kedua, atribut dari Alkitab menurut Franciscus Junius ialah inspirasi. Junius meyakini inspirasi verbal dan plenary, artinya menyeluruh. Roh Kudus membimbing penulis Alkitab dalam penulisan tanpa menghapus gaya dan kepribadian mereka. Semua bagian Alkitab diilhamkan secara setara, bukan hanya bagian tertentu saja. Bagian yang ketiga dari atribut Allah, atribut menurut Franciscus Junius berkaitan dengan atribut Alkitab, ialah ketidakbersalahan. Ia memegang keyakinan bahwa Alkitab bebas dari kesalahan, inerensi, dalam seluruh ajaran dan isinya, karena Allah yang Maha Benar tidak dapat berbohong. Yang keempat, atribut kecukupan, sufficiency. Menurut Junius, Alkitab cukup untuk keselamatan dan menjadi norma iman serta praktik kehidupan Kristen. Kecukupan ini tidak meniadakan kebutuhan pengajaran gereja, tetapi gereja tidak dapat menetapkan otoritas di atas Alkitab. Kelima, kejelasan atau clarity. Junius menegaskan Alkitab cukup jelas dalam hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Walaupun ada bagian yang sulit, kebenaran utama dapat dipahami oleh orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus. Yang keenam, kemurnian dan ketekunan pemeliharaan. Junius percaya Allah memelihara firman-Nya secara providensial. Meskipun terdapat varian tekstual dalam manuskrip, pemeliharaan Allah menjamin kemurnian substansial dari Alkitab.
Ini berakar pada Doctrine of Providence yang ditegaskan dalam teologi reform. Alkitab dalam hubungannya dengan wahyu umum dan wahyu khusus. Dalam hal ini Junius membedakan wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum, Allah menyatakan dirinya dalam ciptaan dan pemeliharaan cukup untuk menuntun manusia pada kesadaran akan keberadaan Allah, tetapi tidak cukup untuk keselamatan. Sedangkan wahyu khusus, Allah menyatakan dirinya melalui firman tertulis Alkitab yang membuat dan memuat pengetahuan akan Kristus dan keselamatan. Alkitab sebagai wahyu khusus menjadi norma tertinggi, alat keselamatan, standar kebenaran iman Kristen. Kalau demikian, apa hubungannya Alkitab dengan gereja? Fransiskus Junius menekankan prioritas Alkitab atas gereja, mengikuti prinsip sola scriptura. Gereja bukanlah hakim atas kitab suci, melainkan saksi, penjaga, dan pelayan firman Allah. Gereja bersifat ministerial terhadap Alkitab, bukan magisterial. Gereja mengakui kanon Alkitab, bukan menetapkannya. Kalau begitu, bagaimana hermeneutika dan penggunaan Alkitab? Dalam pendekatan eksegesis dan penggunaan Alkitab, Junius memadukan pendekatan literal, gramatikal, historis dengan kesadaran akan analogi iman. Kitab suci harus ditafsirkan dalam terang keseluruhan kitab suci. Pentingnya bahasa asli Ibrani dan Yunani untuk memahami Alkitab yang akurat. Bagaimana dengan relevansinya pemikiran Junius tentang Alkitab di atas untuk gereja masa kini? Pertama, menegaskan supremasi firman di atas tradisi, pengalaman, dan budaya dalam kehidupan beriman. Kedua, menjadi dasar bagi pemahaman epistemologi teologi bahwa pengetahuan akan Allah hanya mungkin melalui firman-Nya. Ketiga, mendorong gereja untuk memegang teguh ketidakbersalahan, kecukupan, dan kejelasan kitab suci di tengah relativisme dan sekularisasi. Keempat, mendorong pengajaran dan khotbah berbasis eksegesis dan studi kitab suci dengan keseriusan akademik dan kerendahan hati. Lalu bagaimana posisi Fransiskus Junius dalam tradisi reform? Tentu ini penting. Junius memegang pandangan tinggi tentang Alkitab, high view of Scripture. Alkitab adalah firman Allah secara objektif dan ilahi. Junius memegang prinsip ketidakbersalahan, kecukupan, dan otoritas mutlak Alkitab, dan mengakui peran Roh Kudus dalam pemahaman kitab suci, namun otoritas kitab suci tidak bergantung pada penerimaan manusia atau gereja. Junius berdiri dalam kerangka ortodoksi reform klasik yang berdasarkan dan berlandaskan pada sola scriptura dengan struktur epistemologi arkitipal eksemplar sebagai landasan pengetahuan teologi. Kalau demikian, bagaimana sikap pandangan Junius mengenai pemikiran teologi liberal tentang Alkitab? Tentu pemikiran teologi liberal tentang Alkitab yang dipelopori oleh Schleiermacher, Ritz, Harnack, Bultmann yang lebih menekankan kepada pengalaman religius, bahwa Alkitab dianggap sebagai kesaksian pengalaman religius saja, dan menekankan kritik historis yang dianalisa adalah penekanan pada aspek manusia, perkembangan redaksional dan ketidakterikatannya, serta penolakan ineransi dan otoritas relatif. Dan tentunya kita juga lihat bagaimana sikap pemikiran Karl Barth tentang Alkitab yang berbeda dengan liberal, tapi mirip dengan liberal, mirip dengan reform, tetapi bukan reform, bukan liberal. Pemikiran Karl Barth ini disebut neo-ortodoksi. Pandangannya apa? Bahwa wahyu sebagai peristiwa, tindakan Allah yang aktif, berbicara, bukan sekedar proposisi statis dalam teks. Firman Allah terjadi saat Allah berkenan berbicara melalui kitab suci. Alkitab sebagai kesaksian. Barth menolak identifikasi otomatis antara Alkitab dan firman Allah secara substantif. Alkitab bagi Barth adalah kesaksian manusia yang dapat menjadi firman Allah ketika Allah menggunakan teks tersebut untuk menyatakan dirinya. Karl Barth menolak ineransi. Barth tidak menolak adanya kesalahan dalam Alkitab secara historis dan ilmiah, tetapi baginya kesalahan tersebut tidak menghalangi Allah menggunakan Alkitab sebagai sarana pewahyuannya.
Jadi di sini ada ambiguitas, ada kontradiksi antara dia yang menyetujui pewahyuan dan sekaligus menolak apa yang ada secara utuh tentang firman Allah, yaitu Alkitab. Dalam sisi lain, Calvert mengkritisi pemikiran liberal dengan pendekatan menjadikan pengalaman manusia sebagai pusat. Barth mengembalikan inisiatif pewahyuan kepada Allah, tetapi tetap mempertahankan pemahaman kitab suci sebagai kesaksian yang manusiawi. Lagi-lagi kontradiktif dan tidak konsisten dengan analisis sebelumnya. Kalau begitu, bagaimana kita membandingkannya? Junius menegaskan pengetahuan teologi bersumber pada wahyu tertulis yang objektif dengan keterbatasan manusia diatasi oleh pewahyuan Allah dalam Alkitab. Sedangkan liberal menjadikan pengalaman manusia pusat epistemologi, sehingga otoritas kitab suci tidak lebih dari inspirasi religius. Sementara Barth mengakui keterbatasan manusia, tetapi wahyu bukan proposisi. Wahyu adalah peristiwa Allah berbicara melalui Alkitab secara personal. Kalau demikian, implikasinya bagi gereja kita saat ini. Junius menguatkan posisi sola scriptura sebagai norma iman. Sementara teologi liberal mendorong pendekatan adaptif terhadap Alkitab. Sementara Barth memulihkan kedaulatan Allah dalam wahyu, namun tidak menerima Alkitab sebagai firman Allah secara substantif. Kalau begitu, apa yang menjadi kelebihan pemikiran Junius? Konsisten dengan iman reform yang menempatkan Alkitab sebagai otoritas mutlak, memberikan dasar epistemologis yang kokoh, dan menghindari relativisme dan penekanan pengalaman manusia yang subjektif. Bagaimana dengan perspektif Barth dan liberal? Dituduh terlalu rasionalistis karena menekankan proposisi, dan pendekatan Barth sendiri berbahaya jika memutlakkan teks tertulis tanpa memperhatikan dinamika Allah yang hidup. Kalau begitu, bagaimana kita memperhatikan prinsip-prinsip ini? Apa relevansinya untuk pelayanan kita masa kini? Pemikiran Junius membantu gereja memegang Alkitab sebagai firman Allah yang objektif dan normatif, penting dalam menghadapi relativisme dan postmodernisme. Sementara teologi Barth hanya mengingatkan pentingnya dinamika dan pewahyuan. Dan pemikiran Junius menjaga keseimbangan antara objektivitas wahyu dan kesadaran akan keterbatasan manusia. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari pemikiran Junius ini kita menemukan kesamaannya dengan pemikiran John Calvin. Pertama, kesamaannya tingginya pandangan terhadap kitab suci. Alkitab sebagai firman Allah yang otoritatif, niscaya, dan cukup. Kedua, sola scriptura dan supremasi firman atas gereja. Jadi mereka, Junius dan Calvin, menekankan Alkitab sebagai norma iman dan kehidupan. Yang ketiga, pentingnya Roh Kudus dalam pemahaman firman. John Calvin mengatakan Spiritus Sancti interna opera, pekerjaan Roh Kudus secara internal, diperlukan agar firman menjadi efektif. Junius juga menekankan Roh Kudus menerangi akal manusia agar memahami firman Allah dengan benar. Dan yang keempat, penekanan teologi perjanjian. Calvin memandang perjanjian sebagai kerangka pemahaman karya Allah. Junius membantu mensistematisasi teologi perjanjian ini dalam reform skolastisme. Namun tentu ada perbedaannya. Kalau Calvin lebih bersifat biblical exegetical theologian, sedangkan Junius memperkenalkan distinction archetypal etypical teologi dan menggunakan struktur skolastik untuk sistematisasinya. Yang berikutnya, perbedaannya adalah Calvin menekankan pengetahuan Allah yang tertanam dalam hati manusia atau disebut sensus divinitas dan diklarifikasi oleh wahyu tertulis, sedangkan Junius membedakan secara ketat antara teologi arketipal dan teologi eksemplar sebagai kerangka epistemologis teologi reform. Yang berikutnya perbedaannya penekanan ontologi wahyu. Calvin memandang wahyu sebagai pewahyuan kehendak Allah dalam konteks relasional dan penebusan. Junius lebih menekankan struktur ontologi wahyu dengan kitab suci sebagai wahyu objektif dan proposisional, sekaligus menekankan keterbatasan manusia yang memerlukan analogi iman. Saudara, demikian pemikiran-pemikiran yang disampaikan untuk kita memahami siapa Fransiskus Junius
pemikirannya, penekanannya, dan manfaatnya bagi kita di zaman multikultur, multi-religion, multi-tafsir, dan beragam pemikiran-pemikiran yang ada di dalam konteks kehidupan masyarakat dunia, masyarakat beragama, umat Kristen, dan semua orang-orang yang mau belajar dan menaati firman Tuhan. Kiranya dengan penjelasan yang singkat, yang dekat dengan pemikiran Fransiskus Junius dapat menolong saudara dan saya lebih dalam lagi menelusuri pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh kekristenan dari abad-abad yang sudah lampau. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk semakin tekun belajar, semakin tekun memperlengkapi diri sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin.